Bagaimana Ustadz dengan pasangan yang kurang harmonis dikarenakan si suami sangat emosional dan belum mau mendalami agama secara kafah. Tapi untuk persoalan sholatnya Ustadz tidak pernah tertinggal meskipun sering telat. Terkadang si istri ini Ustadz sakit hati bahkan jengkel dengan sikap suami karena keras hati dan tidak mau menerima pendapat atau nasihat orang lain dan dia merasa dirinya selalu benar. Apakah yang harus istri lakukan dengan sikap suami yang seperti ini Ustadz? Apakah istri berdosa jika sering jengkel dengan suami Ustadz? Iya, tentu yang pertama kita terus mendoakan kebaikan untuk suami kita. Ya, kalau kita melihat itu adalah hal yang tidak positif di dalam interaksi rumah tangga, maka kita doakan pada suami kita agar dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, sehingga kekurangan-kekurangannya selama ini bisa berubah. Jadi doakan terus agar suami kita ini soleh dalam berbagai aspek, termasuk soleh di dalam mengelola emosinya. Yang kedua, orang emosi dalam artian negatif ini ya, suka marah. Sebab emosi kan itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi dalam artian negatif itu ibarat api. Api ini tidak bisa dipadamkan kalau kita lawan dengan api. Kita pertemukan dengan api. Tapi api ini bisa padam itu dengan apa? Dengan air. Seorang istri ketika emosi suaminya, marah suaminya, jangan kita balas juga dengan emosi. Nah, disinilah diperlukan lagi latihan. Latihan untuk kita memiliki keterampilan bersabar, keterampilan mendengar dari orang yang emosi. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran. Dari satu sisi juga kita harus mendoakan diri pada Allah. Ya Allah, berikan saya kesabaran menghadapi suami saya yang temperamen, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya suami, tapi kita doakan juga, ya Allah berikan, soalnya suami saya ini soleh, akidahnya soleh, masya Allah, salatnya baik, soleh juga. Hanya di satu sisi ini yang, jadi bagus ini soal istri yang begini, ya, tidak melihat satu kekurangan lalu kemudian digeneralisir, ya. Tapi tetap dia melihat ada sisi-sisi kebaikan. Begitulah setiap manusia ini. Kita punya kekurangan, tapi coba lihat di dalam hidup bersama, kita harus melihat sisi yang baiknya. Masih ada yang baik. Maka dibutuhkan kesabaran dan terus kita mencari cara. Kadang-kadang sifat suami yang temperamen ini, apalagi belum mau misalnya belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan pengajian keluarga, kita terus mengupayakan. Kadang-kadang ada rekayasa yang kita buat, rekayasa yang positif. Tidak semua rekayasa itu negatif. Rekayasa yang kita buat bukan dari kita, nasihat itu bukan dari kita, tapi dari jalur orang lain. Ya, mungkin dari adat keluarganya yang kita juga komunikasi kita dengan dia cair. Kita coba rancang bagaimana rekayasa untuk memberikan nasihat-nasihat, memberikan pencerahan kepada suami. Mungkin diajak minum kopi, diajak ke warung sambil ngobrol, kemudian masuk kepada permasalahan itu. Masuk ke permasalahan itu untuk menemukan masalah daripada suami kita sehingga dia terbuka. Dia terbuka dan boleh jadi di situ terungkap penyebab daripada emosinya seorang suami itu juga bersumber dari istri. Jadi wallahualam seperti itu.